Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, Wakil Wali Kota Bekasi, Saudara Abdul Haris Bobiho, yang saya hormati para petugas, para pejabat, para guru yang hadir, para tenaga pengajar yang hadir atau yang mengikuti melalui video conference, dan terutama yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi dari seluruh Indonesia yang saya cintai, rekan-rekan pers dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang juga saya cintai. Kadang-kadang enggak, itu joke gitu. Pertama-tama tentunya selalu sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kedamaian, kerukunan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang baik ini, yaitu peluncuran program digitalisasi pembelajaran. Yang benar yang mana? Pembelajaran digitalisasi atau digitalisasi pembelajaran? Menteri Pendidikan? Pembelajaran. Oke. Nah, ini siapa bikin pidato saya nih? Pembelajaran digitalisasi. Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita, upaya kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita. Kita tidak perlu malu-malu, kita tidak perlu takut untuk mengakui kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak semua pihak, janganlah kita takut melihat kekurangan kita. Dengan kita lihat kekurangan, kita ketahui kekurangan, kita ngerti apa yang sudah dibuat. Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa jadi negara yang berhasil. Melalui pendidikan kita bisa merdeka. Kemerdekaan kita proklamasikan 17 Agustus tahun 45. Tapi sebelumnya tokoh-tokoh pendidikan sudah melalui pesantren-pesantren, melalui sekolah-sekolah, melalui taman siswa,
tumbuh kemampuan rakyat. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Nusantara kita ini negara gugusan kepulauan terbesar di dunia. Ternyata adalah gugusan yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin-pemimpinnya, kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang kita para pemimpin dari semua pihak, dari semua sektor, pemimpin agama, pemimpin buruh, pemimpin cendekiawan, pemimpin politik, pemimpin pengusaha, pemimpin tentara, pemimpin polisi, pemimpin budayawan, pemimpin wartawan harus mulai sadar apa itu berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memberi kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat bangsa itu. Itu tujuan utama suatu negara. Tidak bisa negara itu yang makmur hanya segelintir orang di atas, tidak bisa. Itu bukan negara merdeka. Dan itu negara pasti gagal. Dan Indonesia tidak mau gagal. Karena itu Indonesia tidak boleh mempertahankan keadaan di mana yang menikmati kekayaan Indonesia hanya segelintir orang. Apalagi bila orang-orang tersebut tidak cinta sama tanah air. Apalagi kalau orang-orang tersebut tega membawa lari kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan. Dan saudara-saudara, salah satu bidang yang sangat penting dalam kebangkitan suatu bangsa, saya sudah katakan, adalah pendidikan. Karena itu pemerintah yang saya pimpin memang memiliki tantangan dan tugas yang sangat berat. Karena tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor perbaiki, di satu sektor perbaiki, tidak bisa. Kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat. Bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat. Kita terpaksa kita harus kejar
harus kita kerja keras di semua bidang.